Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kami akan membawakan tugas akhir statistika 2, yang mana kami adalah dari kelompok 7. Kami beranggotakan 4 orang, yakni ada Ailsa Namirahani dengan NIM 21423082, lalu ada Bebe Aprilia Hasan dengan NIM 21423153, lalu ada Netiristiana dengan NIM 21423036, dan saya sendiri, Ririn Sulisdianti Agustin dengan NIM 21423049. Di sini pembahasan presentasi kami yang pertama ini ada pembahasan singkat tentang tujuan makalah. Lalu yang kedua adalah terdapat 6 tujuan yang akan kami bahas di sini. Lalu yang ketiga ada hipotesis, yakni hipotesis terhadap pengaruh antar variabel. Lalu yang keempat itu ada 6 hasil dari pembahasan. Jadi tujuan ini ada hipotesisnya, lalu akan ada hasil dari hipotesis tersebut. Lalu yang kelima itu adalah penjelasan, yang mana penjelasan dari 6 hasil tersebut. Lalu yang keenam itu adalah kesimpulan dari 6 hasil analisis kami. Baik, pada pembahasan, tugas ini merupakan tugas kelompok yang dikerjakan setelah mahasiswa mendapatkan seluruh materi, baik itu teori maupun praktek, dan kami semua mengikuti secara aktif dalam pengerjaan tugas, beserta kontribusi pemahaman hal yang bermanfaat bagi kami. Pernyataan yang dijawab ini adalah tujuan dan hipotesis, variabel, hasil, dan penjelasan, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Tujuan praktikum kita itu terdapat 6 poin, yakni yang pertama menganalisis perbedaan indikator Tuno, yakni AMS, antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Lalu poin yang kedua menganalisis pengaruh semangat kuliah terhadap nilai rata-rata di semester ini. Lalu yang ketiga menganalisis pengaruh indikator AMS terhadap nilai rata-rata semester. Lalu yang keempat menganalisis pengaruh pengeluaran mahasiswa terhadap nilai rata-rata semester. Lalu poin yang kelima yakni menganalisis pengaruh religiusitas mahasiswa terhadap nilai rata-rata semester. Lalu poin yang keenam yakni poin yang terakhir yakni adalah menganalisis pengaruh pengetahuan Al-Quran siswa terhadap nilai rata-rata semester. Tujuan ini mengandung hipotesis, yakni hipotesis yang pertama H0 tidak terdapat perbedaan indikator Tuno AMS antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan hipotesis H1-nya terdapat perbedaan indikator Tuno AMS antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Lalu hipotesis poin kedua, yakni HO, tidak terdapat pengaruh signifikan dari semangat kuliah semester terhadap IPK. H1, terdapat pengaruh signifikan dari semangat kuliah semester terhadap IPK. Lalu, hipotesis untuk poin yang ketiga, HO-nya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan dari indikator AMS terhadap IPK. H1-nya terdapat pengaruh signifikan dari indikator AMS terhadap IPK. Sedangkan untuk hipotesis poin keempat, H0 adalah tidak terdapat pengaruh signifikan dari pengeluaran mahasiswa terhadap IPK. Sedangkan untuk H1 terdapat pengaruh signifikan dari pengeluaran mahasiswa terhadap IPK. Untuk hipotesis poin kelima, H0 adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara religiusitas terhadap IPK. H1-nya terdapat pengaruh signifikan antara religiusitas terhadap IPK. Lalu, untuk hipotesis yang keenam, tidak terdapat pengaruh, untuk H0-nya sendiri tidak terdapat pengaruh signifikan dari pengaruh pengetahuan mahasiswa dengan Al-Quran terhadap IPK, sedangkan H1 terdapat pengaruh signifikan dari pengaruh pengetahuan mahasiswa dengan Al-Quran terhadap IPK. Data dan variabel yang tersaji dalam hipotesis kali ini adalah data primer yang digunakan dari 69 responden, yang mana akan diambil 70% dari 59 responden ini, yang mana itu menghasilkan 41 responden. Langkah-langkah mengolah data dan variabelnya itu yang pertama, setelah mendapatkan 70% dari 59 responden, yakni 41 responden, kami akan melakukan cleansing data. Lalu kami menggunakan aplikasi Jamovi kepada 8 variabel, yakni gender, pengeluaran, religiusitas, semangat kuliah, Tuno, Al-Quran, IPK,
dan AMS. 8 variabel ini, yang pertama ini adalah variabel gender, yang mana termasuk ke dalam kategori variabel biner, dengan opsi ke kategori ada laki-laki dan perempuan. Variabel ini berisi tentang informasi perbedaan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Lalu variabel yang selanjutnya adalah variabel pengeluaran, yakni variabel numerik yang menggambarkan jumlah uang yang digunakan oleh setiap responden. Variabel yang ini berfungsi sebagai bahan evaluasi pola pengeluaran dan perilaku keuangan responden. Lalu variabel selanjutnya yakni adalah variabel religiusitas, semangat kuliah, dan Al-Quran. Tiga variabel ini merupakan data yang menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai dengan 100, yang mana skala Likert ini digunakan untuk mengukur tingkat persepsi dan sikap responden terhadap faktor-faktor yang diteliti. Pada religiusitas, itu menunjukkan seberapa besar agama itu andil dalam kehidupan mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan. Lalu yang selanjutnya ada semangat kuliah. Ini merupakan besaran gambar responden memiliki motivasi dan komitmen terhadap proses belajar dan kuliah. Dan yang terakhir adalah variabel Al-Quran, yang mana ini merupakan ukuran seberapa dekat responden dengan Al-Quran dan memahami serta mengimplikasikan pemahamannya terhadap Al-Quran di dunia perkuliahan. Baik, yang selanjutnya adalah hasil analisis dari independentitas, yakni tujuan hipotesis 1 dan 2 akan dibawakan oleh teman saya, yakni Saudara Elsa Namirahani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, pada slide ini yaitu dijelaskan hasil dari independent sample t-test memiliki nilai p-value sebesar 0,451, lebih besar dari alpha-nya yaitu 0,005. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika nilai signifikansi melebihi alpha, maka tidak memiliki cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan yang signifikan terhadap indikator to know AMS antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu pada slide ini yaitu tentang penjelasan statistik deskriptif. N pada statistik deskriptif adalah jumlah total responden pada sebuah data. Pada data kali ini terdapat 41 responden yang terdiri dari 21 laki-laki dan 19 perempuan. Mean merupakan rata-rata pada sebuah data. Pada data ini mean perempuan sebesar 6,00 sedangkan laki-laki sebesar 6,09. Median adalah nilai tengah dalam urutan data. Dalam data di atas, median perempuan sebesar 6,00 sedangkan laki-laki sebesar 6,38. Selanjutnya, slide ini penjelasan dari analisis nilai p-value dari semangat kuliah yaitu 0,025 lebih besar dari nilai alpha. Maka menolak H0, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara semangat kuliah terhadap nilai IPK. Selanjutnya yaitu scatter plot semangat kuliah terhadap IPK. Jadi dari scatter plot ini terlihat garis linear yang curam, maka dengan ini dapat dikatakan bahwa semangat kuliah memberikan pengaruh kepada nilai IPK. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan analisis nilai p-value dari AMS yaitu 0,09 lebih kecil dari nilai alpha, maka menolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara AMS terhadap IPK. Baik, yaitu penjelasan dari scatter plot ini menunjukkan kecuraman pada garis linearnya, maka dengan ini dapat dikatakan bahwa AMS memberikan pengaruh kepada nilai IPK. Untuk penjelasan linear regresi antara IPK dan pengeluaran dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yakni Baby Aprilia Hasan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear regression, yaitu analisis nilai p-value dari pengeluaran 0,436
lebih besar nilai alfa, maka terdapat tidak menolak HO. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara pengeluaran terhadap IPK. Next. Scatter plot pengeluaran terhadap IPK, yaitu garis linear pada scatter plot di samping memiliki tingkat kecuraman yang rendah. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa pengeluaran tidak memberikan pengaruh yang besar kepada IPK. Next. Analisis nilai p-value dari religiusitas 0,026 lebih kecil nilai alfa, maka menolak HO. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh terhadap religiusitas terhadap IPK. Next, scatter plot religiusitas terhadap IPK. Religius ini memberikan pengaruh kepada IPK. Hal ini dapat dilihat dari curamnya garis linear pada scatter plot di samping. Analisis nilai p-value dari Al-Quran 0,040 lebih kecil nilai alfa, maka menolak HO. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara Al-Quran terhadap IPK. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bibi Aprilia dan Elsa. Maka yang selanjutnya adalah scatter plot Al-Quran terhadap IPK yang akan dibacakan saudara, ya ini teman kita, saudara Neti Ristiana. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk scatter plot Al-Quran terhadap IPK, yaitu garis linear pada scatter plot di samping memiliki tingkat kecuraman yang tinggi, maka dengan ini dapat dikatakan bahwa kedekatan responden kepada Al-Quran mempengaruhi nilai IPK. Next. Untuk kesimpulan, pada tujuan 1 uji perbedaan rata-rata skor indikator to know AMS antara laki-laki dengan perempuan menggunakan analisis independent test telah diperoleh hasil nilai p-value sama dengan 0,451 lebih besar alfa sama dengan 0,005 sehingga tidak memiliki cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada hubungan atau perbedaan yang signifikan terhadap indikator to know AMS antara laki-laki dan perempuan. Pada tujuan 2 uji pengaruh semangat kuliah, AMS pengeluaran, religiusitas, dan kedekatan Al-Quran terhadap IPK menggunakan analisis regresi linear berganda, telah diperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh antara indikator pengeluaran terhadap IPK dan ada pengaruh antara indikator semangat kuliah, kedekatan Al-Quran, serta religiusitas dan AMS terhadap IPK. Pada tujuan ketiga, membuat scatter plot antara variabel bebas dengan variabel terikat. Telah diperoleh bahwa variabel bebas yaitu AMS, semangat kuliah, religiusitas, dan kedekatan Al-Quran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat IPK, sedangkan variabel bebas pengeluaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat IPK. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah penjelasan tersebut, maka kami telah memberikan presentasi yang mungkin menurut kami cukup maksimal dan sudah di ambang batas kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami memohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bisa dilihat di layar saya adalah thank you, be happy. Tetaplah bahagia setiap harinya. Terima kasih. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.